Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Jika engkau menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Jika engkau menabur kemurahan, engkau akan menuai kemurahan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang kau percayakan untuk kami nikmati, sehingga pagi ini kami memperoleh kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu. Kami juga percaya bahwa Tuhanlah pemelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa menyediakan berkat-berkat yang baru di tengah-tengah hidup kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, seringkali Tuhan Yesus mengajar murid-murid dan banyak orang melalui perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan yang Yesus katakan merupakan perumpamaan yang nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, saat ini atau pagi ini kita kembali mengingat tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Tuhan Yesus menceritakan adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ketika banyak orang mendengar tentang perumpamaan itu, ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti. Lalu sesudah Tuhan Yesus keluar dari kerumunan orang banyak, murid-muridnya bertanya, apa arti perumpamaan itu? Lalu Yesus menjelaskan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini Yesus sampaikan kepada murid-murid. Jadi perumpamaan itu disingkapkan kepada murid-murid supaya murid-murid mengerti apa yang Yesus sampaikan. Kita bersyukur sekarang kita sudah menjadi murid Tuhan. Banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan bagi kita. Benih itu ialah firman Tuhan. Jadi kalau orang mendengar firman Tuhan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan diinjak-injak orang. Artinya firman Tuhan itu sudah kita dengar, lalu datanglah iblis mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka tidak percaya dan tidak memperoleh keselamatan. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah benih yang tidak menikmati, sudah menabur tapi tidak menuai. Ini pemahaman kehidupan kita. Kita sudah mengikut Kristus. Ada yang puluhan tahun bahkan seumur hidup mengikut Tuhan. Jangan sampai kita tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan di tengah-tengah hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita mendengar firman Tuhan, dengarlah dengan baik, pelajari dengan baik, lalu lakukanlah firman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, minggu yang lalu, minggu kemarin, saya berkhotbah tentang Allah dan Mammon. Seringkali manusia diikat oleh harta dan kekayaan.
Dan yang paling sering kali menjadi perdebatan adalah soal harta warisan. Karena harta warisan orang tua, banyak saudara, adik kakak tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Justru adik kakak yang satu darah bermusuhan hanya karena harta warisan. Kalau kita yang sudah ada di dalam Kristus, harta warisan boleh dapat, boleh tidak, tapi berkat Tuhan lebih banyak yang kita terima. Artinya jangan sampai kita diikat oleh harta dunia ini sehingga tali persaudaraan pun tidak lagi kita rasakan. Jangan hidup kita diukur oleh banyaknya harta. Firman Tuhan yang kita dengar, kebenaran yang kita terima, kita harus hidupi. Relakanlah, ikhlaskanlah segala sesuatu yang memang bukan milik kita. Percayalah Tuhan akan mengembalikan, bahkan berkat kita berlipat kali ganda daripada harta warisan yang seharusnya milik kita. Inilah kehidupan orang Kristen. Firman Tuhan harus kita hidupi. Jangan sampai seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, diinjak orang lalu dibuang, gak ada hasilnya. Jangan sampai iblis mengocoh pikiran kita, iblis memutus mata rantai persaudaraan kita, iblis memprovokasi untuk saling membenci. Biarlah damai dan kasih Kristus menutupi segalanya, dan Tuhan akan mengembalikan segala berkat, Tuhan akan memulihkan. Yang paling penting dalam hidup adalah tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga firman benih itu yang sudah kami terima tidak menjadi sia-sia. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.